Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muardi, ayah bunda, ketemu lagi di acara live streaming info seputar kesehatan anak RSUD Dr. Muardi. Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Ya, bersama saya 1 jam ke depan nanti dokter Lintang spesialis anak. Dan juga nanti kita sudah menghadirkan, hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang oke banget, yang sangat berkompeten di bidangnya. Wow. Ya. Selamat pagi dokter. Beliau adalah Dr. Gusti Ayu Maharate, spesialis kedokteran jiwa, konsultan magister kesehatan. Selamat pagi dok. Saya panggilnya Dokter Ratih ya dok, panggilan sayangnya dok. Dokter Maha monggo. Iya, kayaknya lebih enak Dokter Ratih ya dok. Boleh ya dok? Boleh. Ya, beliau ini Dokter Ratih adalah psikiater konsultan anak dan remaja, satu-satunya di Rumah Sakit Dr. Muardi dan se-Jawa Tengah. Bayangkan, iya dok ya. Jadi cocok banget, alhamdulillah kita dengan di tengah kesibukannya Dokter Ratih, kita sudah bisa menghadirkan Dokter Ratih di sini untuk kita bincang-bincang ya dok ya, ngobrol-ngobrol santai nih dok ya. Santai. Ya. Duduknya harus lebih santai lagi nih dok. Oh iya boleh dok, monggo dok, mau sambil minum boleh gitu. Ya, sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman yang di Sobat Muardi dan ayah bunda yang di rumah sakit, di Instagram dan juga di Facebook. Di Instagram sudah banyak sekali yang bergabung, ada sekitar ratusan ya. Selamat pagi Dokter Ratih, tuh dok, sudah banyak yang menyapa, sudah banyak yang melambaikan tangan. Iya. Pagi semua. Iya. Terima kasih sudah bergabung di Instagram dan juga dari Facebook juga. Kita tunggu nih, sudah ada beberapa yang sudah join juga, walaupun masih sedikit, tapi biasanya nanti dari Sabang sampai Merauke loh dok. Penggemarnya Rumah Sakit Dr. Muardi ini live streaming kita nih dari Sabang sampai Merauke sampai dengan internasional dok. Biasanya nanti ada Hong Kong, Belanda, Jerman, wow, Chinese, Belanda, pokoknya internasional, ini sudah go internasional nih live streamingnya. Ya, ya kan semoga membawa manfaat ya untuk semua Sobat Muardi, masyarakat Solo sekitarnya dan juga masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih untuk Sobat Muardi dan juga ayah bunda semuanya. Silahkan yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Nanti akan kita bahas, diskusikan dengan pakarnya nih hari ini, dengan Dokter Ratih, karena topiknya menarik sekali ya dok hari ini ya. Topiknya mengenai bullying atau perundungan nih pada anak. Perundungan, ya. Tentunya Sobat Muardi sudah sangat mengenal ya topik-topik tentang perundungan pada sekarang ini. Sebenarnya kan kalau perundungan itu sejak zaman dahulu kala sebenarnya mungkin sudah ada ya dok ya. Cuma sekarang lagi ngetren lagi nih. Mungkin karena semakin aware orang tuanya atau maman, kasusnya semakin meningkat atau bagaimana nih dok? Kalau saya koreksi dulu, saya bukan pakar, karena kalau pakar itu apa-apa jadi sukar. Oh, jadi ada singkatnya pakar, apa-apa jadi sukar. Apa-apa jadi sukar. Jadi kalau yang di sini kita membuat sesuatu menjadi lebih mudah, lebih asik, lebih enjoy kita semua. Jadi kalau dibilang meningkat, sepertinya iya dok. Sepertinya iya. Karena kita tahu perkembangan teknologi informasi yang wow, luar biasa. Kalau dulu mungkin perundungannya tadi hanya terkait fisik, psikologis. Sekarang cyberbullying juga ada tambahannya. Jadi ancamannya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa semakin meningkat. Jadi kita menilainya memang jadinya lebih besar secara prevalensi, secara jumlah, seperti itu dok. Gitu. Kalau definisinya apa sih dok sebenarnya dok bullying? Bullying itu bahasa Inggris ya dok. Kalau di bahasa Indonesia perundungan ya. Jadi kalau secara pengertian bahwa itu adalah suatu tindakan agresif, baik secara fisik, baik secara psikis, baik secara sosial. Jadi tidak melulu dipukul, tapi juga verbal, omongan. Jadi kayak bicara kasar kayak gitu dok? Bicara kasar, ada yang terselubung, ada langsung. Tapi sekarang lewat orang lain, lewat kalau yang remaja sering lewat peer groupnya. Jadi dia
udah deh jangan diajak gitu. Nyinyir gitu kali ya, kalau cewek-cewek itu nyinyir gitu. Satu nyinyir iya, tapi satu dengan tidak dengan temennya ini dia ngajak temennya, kamu nggak diajak deh, nggak temenan sama dia gini itu suatu bullying juga sebenarnya. Itu sudah termasuk bullying ya dok? Termasuk bullying. Jadi kalau bullying itu nggak cuma kekerasan fisik tapi juga iya, jadi dia suatu spektrum dari yang ringan banget sampai yang berat banget dengan dampak yang beragam dari ringan sampai berat. Ya. Gitu. Ya, ini ada saya sapa dulu dok yang di Facebook dari Mbak Lucy Palusia. Selamat pagi Dokter Lintang yang cantik. Oh terima kasih Mbak Lucy. Mbak Lucy Palusia ini penggemar kita Sobat Tebar ini selalu hadir di live streaming Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, Kalimantan Barat. Iya. Selamat pagi, ini dari Kalimantan Barat. Ya, terima kasih Mbak Lucy Palusia. Kalau ada pertanyaan silahkan ya diketik di komentar. Ya dok, nyambung tadi dok. Ternyata kalau bullying itu menyangkut spektrum yang sangat luas ya dok ya. Yang sangat luas. Ya, sebenarnya dampaknya apa aja sih dok untuk bullying itu? Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa spektrum bullying itu dari yang ringan seperti yang tadi itu nggak temenan sama dia, jangan temenan sama dia ini, atau membuat sesuatu di grup apa sekarang kan ada grup chat apa gitu ya dok, terus membuat ininya terus pakai namanya dia, terus nampilin sesuatu yang itu termasuk bully juga. Dan dampaknya nanti macam-macam. Kita kalau yang suka sosial media ada artis-artis yang bunuh diri karena hanya dari bully. Komentar netizen ya? Iya. Netizen yang maha benar. Lagi ini dok, body shaming. Oh, body shaming. Iya, betul-betul. Mengejek bentuk tubuh seseorang juga termasuk bullying. Jadi secara verbal. Nah, dampaknya dari ringan sampai berat. Yang dari awal, kalau tergantung usianya ya dok. Kalau yang anak sekolah, yang awal biasanya suka malas ke sekolah, suka telat, suka mau sekolah nangis. Pokoknya susah deh, sekolahnya mulai dari situ nampak. Kemudian jadi mulai ada gangguan sekolah ya dok? Mulai paling nampak anak usia sekolah itu. Kemudian dari sekolah kemudian muncul kayak takut, bisa jadi depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Yang berat tadi. Yang berat ya? Iya, jadi dampaknya spektrumnya kayak gitu. Jadi berbahaya nggak? Berbahaya banget. Berbahaya sekali ya? Iya. Nah biasanya dok, kalau bullying itu sudah mulai ada tuh sejak anak usia berapa dok? Apakah usia balita sudah mulai dok? Atau kalau anak-anak sekolah PAUD itu kan belum ada 5 tahun, itu kan biasanya masih belum begitu kerasa ya, sepertinya ya. Jadi dia merasa dibully biasanya mulai anak SD dok. Anak SD ya. Karena kalau yang anak TK biasanya kan dunianya bermain. Ya, masih dia bermain. masih belum nampak. Sebenarnya ada sih beberapa yang dari tergantung pola asuhnya, yang mulai takut kayak gitu ada di sekolah, dia bermain dipukul, rebut mainannya atau apa. Itu sebenarnya sudah ada mulai tampak dia nggak mau sekolah dan ininya gitu di istilahnya bermain game bermain berkelompok bersama itu rebutan itu sudah mulai tampak pembuli dan yang dibully udah mulai tampak. Jadi sudah mulai tampak pelaku pembulian dan juga korban. Iya. Ya dok. Nah kalau pada anak-anak dan remaja ini biasanya faktor penyebabnya apa sih dok? Faktor penyebab apa sih yang menjadikan anak itu menjadi seorang pelaku pembulian ataupun menjadi korban? Biasanya yang jadi korban tuh seperti apa sih? Yang jadi sasaran korban ataupun yang jadi pelaku tuh apa sih faktor-faktor yang menyebabkan anak itu bisa jadi pelaku begitu? Oke. Jadi penyebabnya kita nggak pastikan ya dok, tapi sebenarnya ada faktor risiko. Faktor risiko seseorang mengalami dibully, self esteemnya yang rendah. Kemudian dia pola asuh. Nah, peranan pola asuh nomor 1 dok. Jadi dia peranan pola asuh itu, kita kalau bicara pola asuh kan macam-macam pola asuh. Nah yang ini adalah pola asuh yang tidak membuat anak itu percaya diri.
Oh begitu dok. Tidak percaya diri, merasa lemah, merasa selalu ada yang menuntut, selalu ada yang salah. Jadi dari terutama pola asuh orang tua berarti ya dok? Membentuk seperti itu dari self esteem. Jadi misalnya anak tuh tidak pernah diberikan pujian, hanya sebatas menilai, tapi tidak pernah ada diberikan penghargaan atau bagaimana gitu ya dok? Mungkin bukan bisa dok, tapi mungkin bukan secara langsung, bukan karena tidak diberikan penghargaan, enggak. Dia percaya dirinya itu artinya dia self esteemnya itu selalu, maksudnya apa yang dia buat selalu salah, selalu apa yang dia buat, jadinya dia ragu-ragu melakukan sesuatu. Jadi pola asuh yang terlalu dominan dari orang tua, selalu dia minta afirmasi, disalahkan kayak gitu. Jadi dia inisiatifnya nggak muncul gitu. Jadi menurut dia wajar orang akan ini seperti dia diperlakukan di rumah, selalu disalahkan, selalu dibilang jelek gitu. Kebalikan dengan yang kalau yang tadi dok, nggak pernah dipuji kayak gitu. Kalau memuji terlalu juga nggak bagus dok. Begitu. Jadi yang harusnya tidak dipuji dia dipuji gitu. Yang harusnya dia kewajiban tapi dipuji. Nah begitu dia mendapatkan sesuatu yang terlalu berlebihan juga nggak bagus. Dia nanti mengembangkan, oh iya aku kan bagus. Giliran ada orang yang bilang dia nggak bagus, dia akan membuli orang tersebut gitu. Oh begitu. Ya. Jadi dari proses pola asuh juga. Ya. Kalau kekerasan fisik dari orang tua ke anak juga itu bisa beresiko terjadi anak menjadi pelaku pembulian juga nggak dok? Gini, terkait dengan proses seseorang melakukan kekerasan, kita tahu perkembangan anak itu adalah belajar, belajar melihat, melihat dari sesuatu yang orang terdekat lakukan. Nah, begitu orang tuanya memukul, oh kok kalau orang tua nggak suka dengan yang aku buat, aku dipukul. Jadi boleh dong aku memukul orang yang menurutku membuat aku nggak suka. Itu proses pembelajaran. Jadi itu yang dia memukul, anak memukul. Berkata kasar, setiap aku melakukan kesalahan, aku kok disebut binatang kebun binatang. Jadi dia juga akan menggitukan orang lain. Jadi peranan pola asuh sangat besar sekali ya, karena orang terdekat anak-anak ya adalah orang tuanya sendiri ya dok ya. Terutama di fase-fase 3 tahun dok, 1-3 tahun. Itu proses perkembangan untuk belajar 1-3 tahun terkait motorik apa yang tadi menjadi self esteemnya rendah, menjadi seorang yang berpotensi menjadi pembuli. Itu peranannya di 1-3 tahun, kemudian berlanjut menjadi dia apakah menjadi seorang yang self esteemnya rendah, nggak punya inisiatif, apatis, itu 4-5 tahun kemudian berlanjut. Jadi mulai dari TK itu sudah tampak dia. Oh begitu. Pemalu. Oh. Ya, wah menarik sekali nih dokter Ate. Ini kalau misalnya tadi yang menjadi korban pelaku ya dok, jadi pelaku pembulian ya dok. Kalau yang beresiko menjadi korban itu yang seperti apa dok? Oh, yang tadi yang menjadi korban dok, yang self esteemnya rendah. Oh begitu. Diri. Ya. Nah, kalau yang menjadi pembuli biasanya dia kok kebanyakan ya yang pembuli itu biasanya juga pernah dibully. Oh iya. Iya. Jadi kebanyakan seorang pembuli biasanya dibully dulu. Kebanyakan. Kemudian balik lagi dok ke pola asuh dok. Jadi bulinya nggak hanya kita biasanya di keluarga ada yang abuse dok. Jadi kenapa dia kemudian kita antara abuse dan bully, mungkin abuse itu yang berat ya dok. Yang abuse itu maksudnya kekerasan begitu dok? Iya. Kekerasan. Bisa sexual abuse, psychological abuse, bisa kita ngomong konotasi yang lain lagi. Ya. Abuse terkait psychological, terkait physical abuse yang jadi nanti bullyingnya terkait fisik gitu. Begitu. Nah biasanya pola asuh yang tadi saya sampaikan
itu di keluarganya dia mengalami abuse, entah verbal oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh saudaranya, siblingnya, dan dia dengan pola asuh itu dia kemudian akan menghadapi orang yang cocok untuk dibully, orang yang cocok untuk di-abuse juga. Jadi gitu. ada pelampiasan seperti itu, dilampiaskan ke teman yang lain ya, mungkin. Jadi dia lain. kalau dia badannya pembuli ini segini, dia nggak akan nyari lawan yang badannya gede. Dia mesti yang orangnya self esteemnya rendah, meskipun badannya besar tapi kelihatan pemalu, nggak pede, begitu ya dok ya. Ya, jadi balik lagi, seorang anak belajar dari lingkungan terdekatnya. Nggak ujuk-ujuk dia tiba-tiba jadi pembuli, tapi mesti biasanya ada proses. Dia biasanya secara tidak sadar dia mengalami pembulian, entah ringan, sedang. Seperti itu ya. Itu. Ya, suatu rangkaian. Wah, menarik sekali, Dokter Tatih. Ini ada pertanyaan dok di Facebook dari Satrio Sumadi. Bagaimana cara menyembuhkan mental anak-anak yang mengalami bullying yang dilakukan oleh orang tua? Yang dilakukan oleh orang tua. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana menyikapi atau mengatasi kalau ada anak yang mendapatkan tadi ya dok ya, kekerasan atau secara fisik, mungkin fisik oleh lingkungannya. Bagaimana dok cara mengatasinya nih anak yang sudah tadi kan cara-cara atau tadi kan baru kita singgung mengenai ciri-ciri anak yang akan menjadi korban maupun pelaku. Nah, kalau misalnya anak sudah menjadi korban nih, entah di lingkungan orang tuanya atau mungkin di lingkungan yang lain, mungkin barangkali di sekolah. Nah, itu bagaimana sih dok mengatasinya nih, menyembuhkan mental nih? Dari orang tua ya dok, orang tua dulu ya dok. Dari orang tua begini, kalau itu menyembuhkan mentalnya dari yang dilakukan oleh orang tua, tentunya kita butuh penanganan profesional. Jadi kita butuh orang tua butuh membawa si anak ke profesional, kemudian dinilai. Kan tadi menyembuhkan mental. Nah, gangguan mentalnya kan kita nilai dulu. Ringan kah, hanya butuh konseling kah, hanya butuh psikoterapi kah, atau mungkin butuh obat. Nah, yang tadi saya sampaikan, apakah hanya keluhan perut, keluhan kan sering keluhan fisik, dibully itu sering keluhan fisik. Kemudian ada yang sudah cemas, sudah depresi, ada levelnya itu nanti tinggal kita nilai, kemudian kita dulu yang nanti memberikan masukan. Intinya di screening, dinilai dulu tingkat beratnya sehingga nanti untuk kesembuhannya dapat terlaksana. Iya. Jadi untuk yang orang tua. Kalau yang di sekolah, tentunya kalau ini sudah muncul gejala ya dok, bahwa ada gangguan mental berarti ya tetap sama dibawa ke kita. Kemudian kalau masih di awal-awal nanti akan berbeda. Kalau masih ngelihat hanya dia menarik diri, mungkin perlu mengenali ada apa. Menjadi orang tua yang dapat lakukan adalah mendapatkan informasi ke si anak. Ada kasus yang anaknya dibully, terus orang tuanya datang terus ngemarahin si anak yang dilaporkan membuli dia gitu. Nah, itu yang nggak pas. Itu nggak boleh. Karena nanti begitu dia dimarahi oleh orang tua yang dia bully, dia bisa akan lebih meningkatkan lagi, membuat si anak jadi malu. Begitu. Membuat anak semakin down kok yang main oleh orang tua. Nah, yang bagus yang dilakukan kalau di sekolah adalah benar, yang pertama mendapatkan data bahwa dia dibully. Setelah itu lapor ke guru kelas, lapor ke wali kelas atau ke kepala sekolah. Orang tua melakukan itu. Tidak boleh yang namanya langsung melabrak si anak yang membuli, nggak boleh. Apalagi melabrak ke orang tuanya dok.
belak-belak orang tuanya. Iya, itu sering dilakukan. Ya. Jadi berantem gitu. Jadi antar orang tua. Oh, jadi kalau misalnya ada anak yang menjadi korban bullying di sekolah, jadi sebaiknya yang pertama adalah komunikasikan dulu ya dok dengan anak ya. Komunikasikan, iya kan kita mengenali dulu. Kenali dulu. Ini kira-kira anak kita dibully nggak? Oh iya lebih dekat. Caranya kamu dibully nggak kayak gitu? Siapa temanmu yang kamu suka? Siapa yang kamu kurang suka berteman? Kan kita harus berteman dengan semua gitu. Betul. Terus yang paling kamu hindari itu karena apa? Jadi kita dapat, oh iya soalnya dia mukul soalnya, kita dapat dari situ. Ya. Itu yang harus dilakukan orang tua. Kemudian, oh seperti itu. Jadi kita buka dengan kalimat aktif ya dok ya? Kalimat aktif. Bukan kalimat pasif, iya, tidak, iya, tidak, ya tidak gitu ya. Kamu dipukul nggak? Jangan. Oh gitu. Dia yang kita bercerita. Penting banget mendapatkan itu. Cara kita bercerita supaya kok jadi emosi banget nih si ibu gitu kan nggak bisa. Jadi dari orang tua harus meresponnya juga dengan tenang. Yang kamu nggak suka siapa? Yang paling kamu suka siapa? Yang paling kamu suka karena apa gitu? Karena yang nggak suka karena apa? Jadi kita nanti dapat setelah itu baru diinformasikan ke bagaimanapun bully itu nggak boleh. Karena beberapa ada yang merasa bully itu wajar kan aku junior gitu. Oh iya. Jangan-jangan itu PDS juga ada nih. Gitu. Kan junior boleh dibully, enggak. Bully itu enggak. Dimanapun, kapanpun ya. Kapanpun. Tetap bukan hal yang normal ya dok ya. Tetap bukan hal yang normal. Ya, karena jadi berpotensi merusak seseorang seumur hidupnya. Ya, semoga terjawab pertanyaan Bapak Satrio Sunadi. Jadi kalau misalnya mengalami bullying, tentunya bagaimana menyembuhkan ya. Silahkan dikonsultasikan dengan bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi dengan Dokter Maharati, spesialis kedokteran jiwa konsultan anak dan remaja ya. Nanti bisa dilihat dulu ya dok, diperiksa ya sejauh mana gangguan mental yang terjadi pada anak. Apakah hanya perlu konseling atau sampai dengan perlu pemberian obat ya dok ya, terapi farmakologi. Tidak harus dengan obat karena beberapa bilangnya aduh kalau obat saya takut nanti kecanduan gitu. Memangnya saya kadang saya nanti minum obat nanti kecanduan, memangnya saya bandar. ya yang menanyakan seperti itu ya. Minum obatnya nanti ketergantungan gitu. Itu kalau bandar narkoba iya. Ya itu menarik sekali pertanyaannya ya. Ya ini ada pertanyaan lagi dok di Facebook dari Ibu Eka Rahma. Assalamualaikum pagi Dokter Lintang ya. Ini juga Sobat Muardi setia nih dok. Dok Salma, ini orang tuanya pasien anak Salma dan Salwa dok. Salma kan kembar dengan Salwa, tapi orang tua itu selalu membandingkan Salma dan Salwa baik fisik dan akademik. Salma yang lincah dan Salwa yang diam. Salwa yang tinggi sama Salwa yang pendek. Apakah termasuk bullying? Terima kasih Dokter Ratih nih akan menjawab ya. Bullying itu kita tanyakan kepada yang merasakan. Nah, si Salma dan si Salwa merasa terganggu nggak dengan itu gitu. Jadi kita ada kriteria, bukan ini masuk bullying atau tidak, itu adalah si yang ditunjuk tadi, si kembar tadi, dia bermasalah nggak dengan itu? Kalau dia nggak masalah, berarti nggak termasuk bullying. Oh iya, kayaknya sering ya dok. Mahasiswa pengalaman sih. Kadang-kadang kan sama teman-teman yang mungkin usia kuliah seperti itu sering menggambar di media sosial foto wajah temannya, diedit macam-macam. Tapi kalau si korban ini dia tidak merasa terganggu, itu berarti bukan termasuk bullying ya dok ya? Masuk nggak dok? Nah, tergantung unsurnya di situ. Kenapa dia nampilin wajah temennya? Ya. Nah, hubungannya biar rame. Nah, kemudian kalau balik lagi, si orang itu terganggu nggak? Fungsinya terganggu nggak? Jadi fungsinya dia sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak terganggu nggak? Bila enggak, dia enjoy aja, dia nggak masuk. Nggak termasuk dalam bullying ya dok ya? Tapi memang sebaiknya jangan dipupuk ya dok, jangan diteruskan ya memang ya. Kan ada yang memang
kelihatannya tidak apa-apa, tapi sebenarnya dia tiba-tiba gara-gara meme itu terus melakukan tentamen. Iya, nah ada iya, kan? ada dok. Iya, karena dia kelihatannya baik-baik saja, ternyata dia memendam itu di dalam gitu. Mendem jeruk kalau orang Jawa bilang. Mendem jeruk kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi itu buat Bu Eka Rahma, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau misalnya, jadi tergantung anaknya ya dok. Kalau anaknya tidak merasa terganggu bahwa itu suatu kekurangan pada dirinya, sebenarnya tidak masalah ya. Lagi orang-orang itu tuh siapa gitu? Jangan-jangan orang tuanya. Kalau orang tua nggak boleh. Kalau orang tua membandingkan anaknya itu bullying. Itu bullying ya? Iya. Kamu harus pinter kayak kakak, itu gitu ya? Itu bullying. Itu bullying. Jadi membandingkan seseorang dengan orang lain, terutama di dalam, termasuk psychological abuse. Termasuk psychological abuse. Kamu kayak kakak dong. Terus kamu kok nggak ngerti sih? Si adik kan lemah, kondisinya apa, perkembangannya ini dia dihambat, harus mengerti gitu. Itu yang nanti memupuk pelan-pelan, nanti muncul fasenya dia. Kamu kok nggak ngerti sih gitu. Padahal dia harusnya memang di usia itu dia tidak harus mengerti gitu. Jadi pola asuh yang gitu dok, yang psychological abuse. Oh ya, satu lagi, psychological abuse ya dalam keluarga kita ngomongnya psychological abuse. Sebenarnya masuk bullying nggak? Iya. Orang tua yang pencemas, yang memeriksakan anaknya berulang-ulang ke dokter segala keliling-keliling, itu termasuk juga psychological abuse. Bullying. Termasuk ya dok. Jadi dokter shopping begitu. Iya. Padahal anaknya nggak apa-apa. Terus diperiksakan, itu sebenarnya juga benar-benar bagi seorang anak itu sesuatu hal yang memang termasuk perilaku agresif sebenarnya. Perilaku agresif ya, termasuk psychological abuse. Jadi macam-macam ya dok. Termasuk. Kadang nggak dikenali, dikiranya memeriksakan anaknya. Sebagai orang yang peduli, sebagai orang yang sayang, itu sebenarnya sesuatu hal yang menakutkan bagi seorang anak. Ya, jadi sewajarnya aja lah ya dok ya. Kalau memang sakit baru diperiksakan. Iya, saya ada kasus itu soalnya dok. Ada anak yang diperiksakan sudah dari jauh sih ke dokter ini, ketemunya nggak ada apa-apa. Terus terakhir ya biasalah. Terakhir nanti ke psikiater. Setelah kemana-mana ke psikiater. Keluhannya sebenarnya hanya buang anaknya itu nggak mau buang air. Padahal secara pemeriksaan semua nggak ada. Terus saya bilang, ibu kalau ini, ternyata ditelusuri baru ketemu. Jadi sebenarnya itu termasuk psychological. Jadi orang tua jangan cemasan ya, nyantai aja ya bunda gitu. Tapi tetap takut nanti jadi. Iya, tetap peduli yang sewajarnya ya dengan anak ya. Kalau memang sakit yang berlebihan nggak bagus. Nggak bagus. Ya, semoga terjawab tadi pertanyaannya Bu Eka Rahma. Ini ada pertanyaan dok di Instagram. Dok, sering tanpa sadar pola asuh orang tua diturunkan dari orang tua sebelumnya. Bagaimana mengendalikan supaya tidak terulang pola asuh yang salah ke anak-anak? Jadi mungkin ada beberapa yang orang tuanya keras, kemudian pola didiknya itu ditanamkan ke putranya, kemudian putranya itu ke cucunya. Pola asuhnya seperti itu. Nah itu gimana dok? Yang diturunkan, memang pola asuh itu memang diturunkan memang. Jadi di diri kita ada komposisi tiga jenis, namanya ego state. Namanya ego state itu apa? Keadaan ego, terdiri dari namanya parent atau orang tua, ada adult atau dewasa, atau kanak. Nah, yang menurun yang kita lihat dari orang tua kita itu parentnya biasanya mengkritik, rasa sayang dan lain-lain gitu. Dikaitkan dengan norma-norma, dikaitkan dengan value, dikaitkan dengan nilai-nilai di masyarakat. Kan kita selalu ngomong itu nggak boleh loh karena ini. Nah itu yang kita turunkan. Jadi bagaimana
supaya kita mengendalikan tersebut, seimbangkan. Seimbangkan, ubah. Oh, ini saya ini terlalu banyak mengkritik, terlalu banyak melarang, ataukah saya seperti anak-anak gitu, mudah menangis, mudah jatuh terharu kalau anaknya nangis, seperti itu. Jadi diseimbangkan. Dewasanya ini melihat apakah terlalu banyak mengatur, ataukah terlalu banyak yang cengeng, yang menangis, yang kayak anak kecil gitu. Jadi diseimbangkan, ngelihat. Jadi pola asuhnya seperti itu. Kapan mau harus bukan selalu yang berdasarkan norma, kan kita udah jadi orang tua nggak boleh bermain dengan anak, nggak bisa. Jadi harus ngelihat saat bermain dengan anak, gunakan ego state kita yang kanak. Jadi kita bisa ketawa-ketawa sama anak seperti itu. Jadi untuk mengubah yang itu. Jadi tidak harus selalu pendidikan yang didapatkan orang tua dari orang tuanya terdahulu, nggak mesti harus selalu. Iya, jadi di dewasa kita mengenali bahwa kita harus melihat pola asuhnya. Dulu zaman kita di usia tersebut dikasih ini menyenangkan nggak? Jadi jangan disamaratakan, kamu nggak boleh bermain. Ayah dulu juga nggak boleh bisa gitu ya mungkin ya. Jadi padahal yang banyak adalah yang sekolah dong gini. Kamu harus sekolah di sekolah yang bagus supaya nanti jadi yang bagus. Dipaksa. Sekolahnya favorit, padahal tidak mengenal kemampuannya, kompetensinya ini. Jadi usia 5 tahun udah dimasukin SD. Soalnya ibu dulu juga, ayah juga 5 tahun SD. Padahal secara perkembangan kognitif kan nggak bisa. Nah, giliran dia nggak mencapai seperti ininya kan kecewa, terus dimarahin. Masa nggak bisa kayak orang tua dulu gitu. Jadi terlalu ekspektasinya terlalu tinggi ya dok. Ya karena kan biasanya beberapa orang tua memasukkan anak di usia 5 tahun sudah masuk usia SD sudah prestis ya dok. Bahwa anaknya mampu. Nah, bisa saja dok, secara IQ dia bisa. Secara intelijensi dia mampu ya dok ya. Tapi secara psikologisnya dia, secara mentalnya enggak. Jadi mudah jatuh ke depresi, mudah jatuh ke cemas. Oh, jadi itu sangat berpengaruh sekali ya. Kayak matang sebelum waktunya gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin banyak sekali loh dok sekarang apalagi. Iya. Banyak sekali. Ya semoga terjawab ya pertanyaannya tadi di Instagram tadi. Ini ada lagi dok pertanyaan di Instagram dok. Bagaimana dari Ardian Bayu Adok, bagaimana tipsnya supaya anak kita tidak berpotensi menjadi korban bully ya tadi? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya dengan Dokter Ratih ya. Jadi baik pola asuh bagaimana supaya tidak berpotensi. Risk faktornya tadi itu tidak boleh terlalu, pola asuhnya tidak boleh terlalu melarang, terlalu bebas. Jadi ada dua sebenarnya, pola asuh yang terlalu bebas menjadikan anak di luar bebas juga dia menyakiti siapapun, atau yang serba tidak boleh dia berpotensi juga menjadi korban. Kalau ini menjadi pembuli, kalau ini menjadi korban. Gitu. Jadi pola asuh itu mungkin balik lagi ke lingkungan terdekat si anak ya, gitu. Nah terus ini dok, misalnya nih, kalau ada anak nih yang jadi korban bully, misalnya dipukul di sekolah sama temennya, atau diejek secara verbal nih misalnya sama temennya, boleh nggak sih anak itu membalas? Kadang-kadang beberapa orang tuanya gemes, ya kamu balas dong, kalau kamu dipukul badanmu kan lebih besar, kamu harus bisa balas dong gitu. Itu sebaiknya begitu nggak sih dok untuk mengatasinya gitu? Terkadang kan yang sulit adalah menanamkan rasa percaya diri ke anak nih. Anaknya, aku kan kecil mah, temanku kan besar, enggak kan kamu kuat, kamu balas dong, pukul balas ganti gitu. Gitu sebenarnya disarankan nggak sih dok? Iya. Jadi menyarankan kekerasan bagi balas dendam gitu sih. Balas dendam itu nggak bagus bagi. Nggak bagus ya. Meskipun kita gemes ya, kadang-kadang balas dong gininya gitu, tapi itu tidak disarankan ya. Lebih baik tadi tindakan yang itu dipukul ini dilapor ke ini gitu, dengan cara membekali. Kan tadi Dokter Lintang menyatakan, oh anaknya aku kan kecil mah kayak gitu ya. Satu adalah
Yang bagus dari situ untuk anak, ajarkan dia ikut latihan bela diri, Dok. Latihan bela diri itu bagus banget karena di bela diri itu, apapun bela diri tersebut mengajarkan sikap seorang satria. Apapun itu, baik wushu, baik silat, baik taekwondo, apapun itu akan diajarkan sikap kesatria yang tidak akan menyerang orang yang lemah, tapi bertahan. Yang tadi dokter itu tahan, jangan menyerang, tahan aja. Bertahan. Jadi sebenarnya itu positif ya, Dok, ya, justru positif ya. Positif untuk banget. les bela diri itu semua positif ya. Baik perempuan, baik laki, itu bagus banget. Karena kadang-kadang yang dikhawatirkan orang tua justru nanti pukulin temennya di sekolah gitu, enggak ya? Secara ini karena di sana ditanamkan banget sifat, saya agak sedikit mempelajari tentang ini, tidak boleh menyerang orang lemah. Tidak boleh menyerang bila tidak diserang duluan. Itu prinsipnya mereka, baik silat, baik wushu, baik apapun. Oh begitu, tapi bertahan. Nah, di usia-usia remaja ada yang namanya idolanya, mungkin sekitar kelas 6, kelas 5 itu mulai, Dok. Jadi idolanya nggak orang tuanya lagi, orang tua ngomong apa nggak peduli. Tapi yang akan dihiraukan adalah yang idolanya dia, guru silat, guru musik, guru pramuka, guru agamanya, itu idolanya. Artis. Iya, selebritis. Apapun omongannya beliau yang di situ akan masuk. Dan yang namanya guru-guru kayak gitu kan nggak mungkin ngajarin yang jelek ya. Apalagi guru agama, nah idolanya itu gitu. Jadi saya wajar ya. Wajar ya kalau anak usia segitu mengidolakan selain orang tua. Kita mengidolakan itu wajar banget. Wajar ya. Udah bolak-balik kita suruh, nggak, giliran gurunya ngomongin, langsung rajin gitu. Oh iya benar. Ya. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mas Ardian Bayu A. Dari Ayu Dias, Dok mau tanya bagaimana cara membuat anak usia 15-an tahun untuk tidak bergaul dengan orang yang salah. Maksudnya sudah sering miras dan minum obat-obat terlarang akibat salah bergaul. Maksudnya mencegah anak gitu ya, Dok ya. Jadi yang maaf gini, Ayu Dias ya. Kalau kita bilang, nih anggap aja nih yang 15 tahun anak kita ya. Kita tentu nyalahin orang lain ya, bahwa salah bergaul dengan orang lain. Nah, orang lain tersebut ternyata menyalahkan kita, bahwa anak kita itu adalah orang yang salah bergaul gitu. Jadi nggak boleh nyalahin orang yang salah kayak gitu, bahwa orang lain yang salah. Kita fokus kepada anak kita gitu. Kenapa dia minum miras? Kenapa dia sampai menggunakan zat terlarang? Satu lagi, bahwa dampak dari bullying ini adalah penyalahgunaan zat. Itu yang dampak paling kita khawatirkan ya, Dok ya. Yang menjadi nanti berkembang kepribadian antisosial gitu, untuk mendapatkan dukungan dari orang tua yang terdekat, dari teman dia nggak dapatkan, jatuhlah dia ke obat-obatan, miras seperti itu. Jadi ya, Dok, ya, kita nggak menyalahkan orang lain bahwa anak kita salah bergaul terhadap orang lain, enggak. Pola asuh juga sangat mempengaruhi kenapa anak menggunakan. Kadang temennya orang baik-baik tapi dia menggunakan. Bisa ya, Dok ya? Oh bisa, Dok. Orang tuanya nggak ngerti, Dok? Nggak ngerti karena ketika dia pintar nyembunyiin, dia jadi anak patuh di dalam. Di rumah, iya, di rumah anak patuh, anak baik, soleh. Ya. Tapi di luar kita nggak ngerti orang tuanya. Nah itu yang susahnya ya jadi orang tua, Dok. Iya, susah jadi orang tua, Dok. Nah, yang saya nggak nakut-nakutin, ini pasien saya ada masalahnya ini, saya nggak ngedilekin. Itu sudah merambah ke pondok loh, Dok. Jadi nafsa itu sudah ke pondok. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Dan ini kebetulan nggak hanya laki-laki. Kebetulan pasien saya itu wanita. Oh, wanita, Dok. Wanita.
dapatnya dari mana? Dari luar ke pondok tersebut gitu. Dipindahkan juga ke pondok yang lain, tetap aja suplainya ada gitu. Jadi mungkin dengan ini kan pondok ajarannya bagus, ini hati-hati bahwa di luar sana, di lingkungan pondok kan sudah bagus, tapi di luar yang masuk ke situ hati-hati bahwa ketat atau ininya kita nggak bisa prediksi. Ini contoh satu pasien saya, wanita. Jadi penting banget komunikasi antar anak dengan orang tua ya. Orang tua, iya. Betul sekali ya. Betul. Kadang-kadang kan orang tua udah masuk ke pondok pesantren atau masuk ke sekolah gitu ya. Sekolah dengan berbasis agama yang bagus, wes pasrah bongkoan kadang-kadang orang tua tuh orang Jawa bilang gitu, pasrah bongkoan ya. Semua pendidikan karakter sama dengan pendidikan agama, pengasuhan pola asuh udah diserahkan ke sekolah, kadang-kadang yang terjadi adalah malah seperti itu ya, Dok ya. Ada, saya tidak bilang semua, tapi ada. Bahwa kita sebagai orang tua tetap harus perhatian, tidak boleh menyerahkan pasrah bongkoan seperti tadi dia. Pasrah bongkoan orang Jawa. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Ayu Dias. Ini ada lagi, Dok, dari Tiaro Surga. Dok, izin menanyakan, ada seorang korban abuse dari parents. Saat dewasa dia sadar bahwa dia punya karakter toksik sehingga dia lebih super hati-hati dalam kehidupan sosial. Bagaimana Dok memperbaikinya? Ini kan dia sudah sadar ya, perilaku toksik. Dia menyadari dia punya karakter toksik sehingga dia lebih super hati-hati. Mungkin supernya aja dihilangkan. Jadi kalau lebih hati-hati aja itu sudah benar. Tapi jangan super sehingga nanti terkait kehidupan sosial dia nggak mau ke tetangga, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu karakter toksik itu yang seperti apa sih, Dok? Hampir penjelasannya apa nih? Yang karakter yang nggak bagus gitu, yang dia dapat dari orang tuanya. Intinya dia juga jadi pembuli ya. Iya, bisa jadi dia menjadi pembuli ya. Iya, kan dia dapat mungkin tadi kaitannya dengan bully dan dibully dong. Pembuli dan dibully. Dia menyadari itu bagus bahwa dia berpotensi seperti itu. Tapi mungkin bagusnya adalah bukan super hati-hati, tapi hati-hati dalam kehidupan sosial. Jadi kenali mana yang akan membangkitkan yang terjerumus ke situ gitu. Jadi harus dikenali karena ini sudah bagus. Dia mengenali, sadar dia punya karakter tersebut. Karakter yang terkait impulsif, agresif yang seperti itu. Tahu bahwa dirinya adalah tidak betul gitu ya, Dok? Ada sesuatu potensi. Pada kita semua punya potensi untuk itu, Dok. Tinggal kita mengenali nggak berapa persentase kita tidak terkendalinya itu. Pada semua orang punya komponen bahwa kita impulsif, kita ada kecenderungan tidak bisa mengontrol. Tapi berapa kita kemampuan mengontrolnya? Nah, itu yang kemudian tidak terkontrol, itu perilaku itu muncul sebagai gangguan. Bila kita mampu mengontrol, kita tidak terganggu, orang lain tidak terganggu, tidak ada masalah. Jadi dalam berelasi juga normal, tidak terlalu membatasi gitu, tidak curigaan sama orang lain. Ya. Seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Tiarus Surga. Dari Soekarno Moka, Dok, seringkali anak zaman sekarang terlalu santai dan kurang tanggung jawab. Bolehkah orang tua kadang mengancam, misal mau pindahin sekolah kalau anak tidak mau belajar? Wah, ini korban belajar di rumah nih, ya nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar nanti pindah sekolah aja, boleh nggak? Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Ini Bapak Soekarno Moka ya. Pertanyaan yang bagus. Tapi perlu diperjelas lagi. Usia anak berapa sih gitu? Tanggung jawab yang dimaksud seperti apa sih gitu? Sehingga kita bisa, yang tadi saya bilang masak sebelum waktunya itu gitu. Yang dimaksud tanggung jawabnya apa? Kita harus benar-benar mengerti tanggung jawab apa sih yang dimaksud. Apakah bikin spesifik?
apakah tanggung jawab dalam mengerjakan PR, apakah tanggung jawab dalam apa yang ditugaskan oleh dia, oleh si bapak. Terus berapa usianya? Gitu. Kalau kita nuntut anak 5 tahun harus belajar sendiri, ngerjain PR, berarti itu yang salah orang tuanya atau gurunya. Karena anak 5 tahun sekolahnya TK nggak boleh belajar tulis baca. Berarti sekolahnya jelek. Saya bilang, sorry, sekolahnya favorit silahkan, tapi itu sekolah yang jelek untuk perkembangan mental anak. Dia begitu dia namanya TK, tidak diajarin baca tulis. Yang dianggap sekolah adalah yang ada S di depannya, SD, SMP gitu. Sekolah, adalah kalau TK kan taman kanak-kanak ya, nggak ada sekolahnya. Kanak-kanak. Sekolah taman kanak-kanak maksa banget. Jadi kalau namanya masih TK, nggak boleh kita nuntut anak harus belajar, harus bertanggung jawab, nggak boleh. Berarti yang salah orang tua atau gurunya, gitu. Maaf, ini agak bertentangan karena kan tujuannya kita nyekolahkan taman kanak adalah dia bersosialisasi. Bermain. Yang tadi tuh, yang toksik yang tadi terkait berrelasi kita nggak betul. Dia berrelasi dengan orang lain dengan bermain. Jadi dia berbagi dengan orang lain sehingga nanti nggak muncul yang namanya bully itu. Menang sendiri, menangan, ya kan ini berpotensi menjadi pembuli dok. Karena dia menangan. Jadi bagaimana berbagi dengan teman, itulah yang diajarkan di TK. Bagaimana berbagi, bagaimana berrelasi dengan cara bermain. Entah nanti kemudian dia mendapat pelajaran, oh ada huruf A dari apel, silahkan. Tapi tidak duduk di kelas begini, meja-meja begini. Kalau kelasnya TK duduknya begitu, berarti sekolahnya nggak bagus. Maaf ya yang punya TK. Iya dok. Maaf sekolah-sekolah TK yang. Iya, sekarang masuk SD harus bisa baca tulis dok. Iya, tapi caranya yang tadi dok. Misalnya di TK dia sambil bermain, ayo kejar-kejar. Ini dimulai dari mana? Cari dari urut nomor 1 apa? Lari kayak gitu. Artinya bermain ya dok. Bermain. Anak usia bermain. Kalau sudah dia mateng ininya, aduh cepet banget. Iya betul dok. Cepet banget. Dia nggak usah diajarin, dia akan dinding-dindingnya. Oh iya terkait dinding dok. Ini saya suka banget nih. Ada tulisan begini. Nah, bila di rumah ada yang namanya anak TK, artinya sebelum 7 tahun lah, sebelum SD, rumahnya ada tulisan kayak gini, itu pola asuh yang benar. Jadi biarin aja dok, coret-coretan gitu. Biarin. Wow, iya dok. Nih, mungkin bisa disorot. Ini coret-coretan. Iya, tapi kalau ada nih kayak itu disorot. Nah, ini ya. Di rumah nih, dia di bawah 7 tahun ya dok, masih TK, itu hasil coretannya dia, tapi bukan kita ya, hasilnya dia gini, berarti itu pola asuh yang benar. Jadi biarin aja gitu ya dok? Iya, kan kreativitasnya dia, jadi kita sudah mengembangkan inisiatif ke dia. Begitu rumahnya, ada anak 5 tahun, ada anak 4 tahun, rumahnya ada coretan nggak? Enggak, saya soalnya kasih ini, begitu kertas. Dia itu saya kasih kertas, kasih papan yang mudah dihapus, berarti pola asuh yang nggak bagus. Jadi kalau yang kayak gini, ini bagus, termasuk contoh yang bagus pola asuh terkait keinginan untuk mengembangkan inisiatifnya mereka. Inisiatif, kan di usia 4-5 tahun mereka berinisiatif. Baru setelah itu dia berindustri, menghasilkan sesuatu yang dia lihat nih. Sehingga nanti ini menghilangkan namanya vandalisme. Salah satu dari conduct disorder adalah dimulai dari ini merusak properti orang lain dengan cara vandalisme. Vandalisme sebenarnya bagian dari gejala gangguan perilaku pada anak. Padahal itu kadang-kadang ada beberapa orang yang melihat
Itu kreatif kan itu gitu. Kan tempatnya nggak benar. Iya, tidak pada tempatnya. Kalau dia lukisan mural, dia dikasih izin itu, iya itu benar. Benar. Tapi kalau itu dianggap merusak properti, itu bagian dari gejala kontak disorder. Ya. Jadi kalau membaca itu juga nanti kalau saatnya usia membaca pasti dia akan bisa sendiri, yakin. Ada keinginan sendiri ya dok ya? Iya, dari melihat gitu, perkembangannya nggak perlu diajarin. Dia di sekolah misalnya, ini nanti dia diajak jalan-jalan, dia bisa baca sendiri. Iya. Maaf. Ya, jadi kan sekarang sering di jalan-jalan juga dok, ada iklan, banner-banner gitu. RS. RS, apa sih Bu RS? Rumah Sakit Dr. Muadi kan gitu. Ya. Semoga terjawab nih pertanyaannya Bapak Soekarno. Wah, terus apa lagi nih? Oh, dari Soidia Stri. Oh, ini ada dok. Iya dok, dulu kalau ikut silat memang diajarin sikap satria. Nggak boleh menyerang duluan dan lain-lain. Wah, barangkali ini bisa untuk jadi rekomendasi orang tua nih, ayah bunda kalau mau menambahkan ekstrakurikuler ya untuk orang tua, untuk putra putrinya. Boleh bela diri, jadi lebih menanamkan sikap satria. Bisa jadi rekomendasi ya dok. Iya. Ini dari Asti Yuliada. Dokter izin bertanya, apakah jika dalam bersaudara si kakak sering mengejek adik dengan maksud bercanda, tapi si adik ternyata sedih, itu termasuk bullying apa tidak? Apakah bisa membuat sibling rivalry? Keren dok. Ya. Ini Dokter Asti nih. Ya, oke. Termasuk bullying nggak? Cikal bakal bullying biasanya dimulai di lingkungan keluarga terdekat. Cikal bakalnya sudah termasuk apa enggak? Kita lihat. Kalau hanya si adik ternyata sedih belum tentu disorder. Artinya gangguan fungsi. Kan cuma aduh diejek, sedih, bentarnya bermain lagi nggak sama kakaknya. Bila dia sudah lupa, kan anak mudah lupa. Yang sering ingat adalah orang tua. Begitu dia sudah lupa berarti tidak masalah. Gitu. Tapi kalau kemudian dia muncul menjadi rewel, nggak mau makan, tidurnya terganggu, fungsi sekolahnya terganggu, iya termasuk gitu. Jadi kita ngelihat ke fungsinya. Karena biasanya bersaudara itu amat sangat wajar. Apakah nanti membuat sibling rivalry? Tergantung perilakunya orang tua gitu. Sibling rivalry itu apa dok maksudnya? Persaingan antar keluarga dalam merebut kasih sayang orang tua. Nah, artinya orang tua sudah memberikan kasih sayang yang sama. Ternyata si adik atau si kakak merasa dibedakan, itu namanya sibling rivalry. Oh gitu. Tapi kalau memang pola asuh orang tuanya berbeda, lebih sayang kepada adiknya, ya beneran dong dia iri kepada adiknya karena dia lebih disayang. Gitu kan ada beberapa ada orang tua, ada. Saya ngerasa sama aja dong, tapi ternyata dia ngerasa dibedakan. Itu sibling. Itu memang kalau misalnya seperti itu orang tua yang tidak memahami atau memang si anak yang terlalu sensitif dok? Terlalu sensitif biasanya. Terlalu sensitif. Jadi baperan gitu ya dok? Baperan. Jadi peranan orang tua nih ngejelasin bahwa ini nanti akan kan sering kalau jarak terlalu dekat saingan ya. Iya. Itu sering muncul rival kayak bersaing gitu. Bersaing ya. Walaupun jenis kelamin yang berbeda ya dok, tetap ada sibling rivalry tadi ya. Kalau sudah muncul sibling rivalry itu suatu gangguan. Tapi kalau yang tadi ini cuman diejek bentar, itu enggak. Kan paling bentarnya lagi juga udah. Nanti main lagi bareng ya udah. Adik masih enjoy gitu aja nggak masalah ya dok. Betul. Jadi bukan. Tapi kalau yang ini itu sampai lama, saingan sampai musuhan lama. Gitu. Nah kalau misalnya dok kadang-kadang ada anak-anak yang kakak beradik gitu berantem, kemudian saling mengejek, saling membuli ya istilahnya, orang tua membuli gitu. Itu apa sih yang harus dilakukan orang tua? Apakah melerai ataukah diamin aja lah biar mereka, kadang-kadang anak harus belajar mengatasi masalahnya sendiri gitu. Di usia berapa dulu deh? Yeah. Di usia berapa? Kita ngelihat usianya tergantung. Nah, kalau itu di usia anak-anak yang
di bawah 6 tahun itu kan biasa dok. Itu biasa. Rebutan mainan gitu ya. Apalagi dia udah ini banget. Lupa. Iya. Tapi kalau udah remaja, mulai 17 dengan 15 tahun itu sesuatu. Perlu kita jelasin. Kalau misalnya masih berantem seperti itu dok, itu nggak wajar berarti dok ya? Bukan tidak wajar dok. Berantemnya apa dulu? Gitu. Berantemnya apa dulu? Karena kita sering ngeliat kalau anak remaja kan berantemnya apa? Udah dia nggak mau bukain pintu, masalah gitu. Setelah itu udah kamu udah ada tukang gojek, kamu yang bukain, nggak mau, kakak aja, kakak aja. Iya, dia tadi sama ceweknya gitu loh kan udah remaja itu kan sering. Terus dia marah tuh, siapa yang sama ceweknya? Kan biasa itu. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Itu kalau seperti itu berarti biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, artinya? Ada suatu masalah, kita parameternya adalah fungsinya. Fungsi anak tersebut sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang apapun itu, terganggu nggak gitu dok? Kalau sampai dia dengan temannya dia nggak mau keluar, mengurung diri, ya itu fungsinya udah terganggu. Atau prestasinya turun, sebagai anak sekolahan prestasinya turun, berarti itu apa-apa terganggu. Kita batasannya adalah fungsi. Begitu fungsinya seseorang terganggu, itu kita masukkan gangguan jiwa. Misalnya, oh ya dia sedih, fungsinya terganggu nggak? Kagak, sedihnya cuma bentar aja, berarti nggak apa-apa. Tapi sedihnya 2 minggu dok, terus dia nggak mau ngelakuin apa-apa, di kamar dia makan, fungsinya terganggu berat. Makan aja enggak 2 minggu. Udah ada depresi berarti ya? Sudah. Itu terganggu berarti ya? Terganggu. Itu orang tua harus harus membawa waktu kita. Ya, ini masih ada waktu 5 menit untuk yang masih mau bertanya di Instagram maupun di Facebook. Daripada mendem jeruk, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan diketik di kolom Instagram maupun di Facebook. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Semoga terjawab ya. Untuk teman-teman sobat Muhardi ataupun ayah bunda di rumah yang tidak sempat melihat live streaming kita hari ini, bisa melihat hasil rekaman hari ini, dilihat kembali di YouTube ataupun di Facebook, di Instagram juga bisa ya, nanti akan diupload untuk diskusi kita hari ini. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan juga share ya akun media sosial kita. Ya dok, sebelum kita tutup acara hari ini dok, ada kata akhir atau apa? Closing statementnya nih dok, dari dokter Ratih tentang bullying pada anak dok. Iya, saya hanya berpesan bahwa no bullying. Gak ada yang namanya pembenaran terhadap bullying atau perundungan ini, dari yang ringan sampai yang berat. Jangan ada bullying di antara kita, di antara jadi jangan ada dusta saja di antara kita. Ada bullying di antara, jangan ada bullying di antara kita ya dok. Yang akan memicu gangguan mental yang lebih berat. Kita cegah dari awal, dimulai dari lingkungan kita sendiri. Demikian dok. Ya, terima kasih Dokter Ratih, menarik sekali. Terima kasih sekali dok sudah hadir dalam acara bincang-bincang kita dok hari ini dok. Di tengah kesibukannya Dokter Ratih nih, pasiennya juga berjibun. Terima kasih sekali Dokter Ratih, semoga bermanfaat nih untuk sobat Muhardi semua. Jangan lupa sedikit dok. Ya? Jadi kalau kan zaman pandemi, jadi kalau misalnya ada yang ingin, misalnya pasien-pasiennya udah sudah periksa, tapi kalau tentunya sudah menjadi pasiennya Muhardi, kalau ingin secara telekonsul boleh banget kok. Bisa ya. Jadi di e-pasien booking dengan telekonsul bisa. Sudah bisa ya dok? Sudah sekarang ya. Sudah sekalian. Jadi telekonsul nanti buka di aplikasi e-pasien dok. E-pasien. Iya. Di e-pasien ya. Silakan ayah bunda sobat Muhardi download aplikasi e-pasien, tersedia di Play Store maupun di mana tuh? Di pasti apa sih? Ya, silakan di handphone Android masing-masing download aplikasi e-pasien, nanti bisa
mengajukan telekonsul ke dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kalau mau konsul tentang kesehatan jiwa anak dan remaja, langsung menghubungi dokter Maharatih lewat telekonsul ya, Dok ya. Telekonsul bisa. Tapi dengan catatan sudah menjadi pasien Dr. Muardi. Tidak boleh yang baru. Pasien baru. Oh, itu harus pasien lama berarti ya, Dok? Iya, sudah pernah terdaftar di sini. Kalau enggak bisa. Oh, begitu ya. Ya, semoga terjawab semua pertanyaan. Kita sudah jawab semuanya pertanyaan di Instagram maupun di Facebook. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat Muardi, ayah bunda semuanya. Jangan bullying. Jangan bullying. No bullying. No bullying di Ya. antara kita. Ya, terima kasih Dokter Ratih semuanya. Terima kasih Dokter Lintang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi dengan acara info kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bye bye.